Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara'a. Ya. Yaitu tidak melakukan ritual ibadah kepada Allah melainkan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan perkara ikhlas ini adalah perkara yang sangat besar dan sangat para sahabat dan para ulama ya sangat hati-hati dalam perkara ini. Ya. Tidak mudah. Ya, sehingga agar kita ya menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas, maka para ulama memberikan ya nasihat-nasihat, di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama adalah ketika Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Ya. Jadi karena perkara ikhlas itu adalah letaknya di hati, ya, dan Allah Ta'ala membatasi antara dirinya dengan hatinya. Karena hati-hati manusia itu adalah inna quluba bani adama kullahu baina isbaini min asabi'ir rahman kaqalbi wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Ya. Jadi hati setiap keturunan Adam manusia ada pada jemari Ar-Rahman, pada jari jemari Allah. Ya. Allah Jalla wa'ala membalik-balikan hati sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Terkadang kita melihat, mendengar, ya, merasakan, meraba sesuatu dalam 1 detik, dalam 1 menit akan berubah apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, sehingga benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih dan ya terdapat juga dalam Arba'in An-Nawawi. Di penghujung hadis ketika Rasulullah menjelaskan bahwa manusia dikumpulkan di dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk air mani, kemudian dalam bentuk ya darah, kemudian 40 hari lagi dalam bentuk nutfah, ya, alaqah, ya, dan seterusnya. Sampailah di penghujung hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, "Wallahilladzi la ilaha ghairu." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya kecuali Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Sesungguhnya ada seseorang di antara kalian yang melakukan aktivitas ibadah, ya, aktivitas yang dikategorikan daripada ahli surga, ya, ahli surga. Sampai-sampai dijelaskan dalam hadis tersebut, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Sampai dirinya ya dengan wasilah amalan tersebut dengan surga adalah cuma 1 hasta. Ya. Tetapi sayang, fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi catatan takdir adalah telah mendahulunya. Ya. Telah mendahulunya. Kemudian fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya. Lalu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka dan dia mati dan dia masuk ke dalam neraka. Kebalikannya kata Rasulullah, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Ada seseorang kata Rasulullah yang dia melakukan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan penghuni neraka, ya. Kemudian sampailah amalan tersebut dengan dirinya dan neraka itu tidak lain adalah 1 hasta. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi catatan takdir adalah telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu dia melakukan amalan-amalan penghuni surga dan dia mati dan dia masuk ke dalam surga. Nah, hadis ini adalah membuat kita berhati-hati dalam melakukan amalan-amalan saleh. Sehingga tadi amalan doa yang sering disebutkan
yang sering dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam perintah Engkau, di dalam agama Engkau. Nah, perbanyaklah doa ini, ya. Sejarah telah mencatat, ya, seorang ulama yang lahir tahun 1907 Masehi, ya, lahir di Mekah, ya, di daerah Qasim, bernama Abdullah Al-Qasimi, ya, bernama Abdullah Al-Qasimi, ya. Beliau begitu belajar, ya, beliau begitu cerdas, sampai pada pujian-pujian para ulama bahwa beliau adalah orang kedua daripada Ibnu Taimiyah. Masya Allah. Ya. Jadi ketika berbicara fikih paling depan, ketika berbicara tafsir paling depan, semuanya dikuasai. Sampai pada puncak kecerdasannya, beliau menulis satu kitab, ya, kurang lebih 2007 halaman, ya, 2000 lebih 7 halaman. Di dalam kitab tersebut menjelaskan tentang perdebatan antara kaum muslimin dengan orang-orang yang menyembah berhala, ya, sampai dipuji-puji oleh para ulama, dipuji-puji. Bahkan ada sampai Imam Masjidil Haram mengatakan laqad ishtara Qusaimiyu bi kitabihil jannah. Sungguh Al-Qusaimi itu telah menjadikan kitabnya sebagai mahar untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Sampai dipuji seperti itu, ya. Karena ketidakraguannya di dalam membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Beliau adalah membantah, mematahkan, ya, ideologi-ideologi daripada orang-orang yang melakukan kebid'ahan, kesyirikan pada saat itu. Tetapi waktu berjalan, ya, hari berganti, qadarullah wa masya'a fa'al. Seorang ulama yang dijuluki dengan orang kedua daripada Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berbalik arah 180%. Akhirnya dia mengatakan bahwa dirinya adalah ateis. Na'udzubillah, subhanallah. Ya, seorang ulama. Dan dia wafat pada tahun 1996 dalam keadaan murtad. Masya Allah. Ya. Itu tahun segitu, ya, zaman kita itu belum ada namanya HP, ya. Rintangannya masih segitu. Apalagi di zaman kita ini, ya. Di zaman segitu saja seorang ulama, ya, yang kualitas keilmuannya tidak diragukan lagi di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa tergelincir, ya, ke dalam ateis, mengaku tidak ada Allah, dan bahkan dia menulis banyak kitab yang membantah tentang perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mengumumkan bahwa dirinya adalah ateis, naudzubillah, dan dia wafat dalam keadaan murtad. Masya Allah. Itu yang selevel dengan Ibnu Taimiyah. Bagaimana dengan kita? Ya. Ini hikmah daripada hadis-hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah terkait dengan hati. Oleh sebab itu perbanyaklah baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Ya, perbanyak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja paling banyak membaca zikir ini. Perbanyak. Tidak ada jaminan kita bisa wafat di atas syariat dinul Islam. Memang perintahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali di atas syariat dinul Islam. Tetapi hal itu tidak mudah. Sejarah telah mencatat, ya, tidak mudah, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada penutupnya. Ya. Berbanyaklah minta berdoa kepada Allah ketetapan hati kita, ya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang ikhlas. Yang kedua, di antara terapi untuk agar diri kita menjadi ikhlas, maka terapkan diri kita untuk mempunyai rasa malu, ya. Malu dalam ketika tidak melakukan perintah Allah, malu ketika melakukan larangan-larangan Allah. Sehingga kata Rasulullah, hal ayahu la ya'ti illa bi khairin. Tidaklah ada
perkara malu itu melainkan di dalamnya kebaikan. Ya. Jangan malah memalukan. Ya. Perkara-perkara perintah Allah ya ditinggalkan tanpa ada rasa malu. Dan sedangkan larangan-larangan Allah dilakukan terang-terangan tanpa ada rasa malu. Ya. Sehingga kalau diterapkan rasa malu kita kepada Allah, orang tersebut akan memiliki karakter ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Tanpa ada CCTV, orang tersebut merasa diawasi oleh Allah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat engkau. Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka ya pada dasarnya adalah Allah melihat engkau. Ya. Nah, kalau sudah ditanamkan dalam hati kita, maka kita tidak akan malu. Ya. Kita tidak akan menerapkan rasa malu ini ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak akan memalukan ketika melakukan kemaksiatan. Ya. Sehingga kita akan menjaga diri kita, tidak sembarangan mengucap. Ya, tidak sembarangan melakukan aktivitas yang tidak dibenarkan. Ya, seperti itu. Terapkan rasa malu. Kemudian yang ketiga, di antara terapi untuk menjadikan diri kita ikhlas adalah mengingat Allah dan takut terhadap siksanya. Ya, jadi mengingat Allah dan takut terhadap siksanya. Ingat, Allah Ta'ala selalu ya dalam ayat-ayatnya menjelaskan ada sebab, ada akibat. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Singkatnya seperti itu. Ya. Kalau orang melakukan aktivitas kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Ya. Sedangkan ketika aktivitasnya adalah melakukan kemaksiatan, maka dia akan dapatkan. Ya. Hal jazaul ihsani illa ihsan. Ya. Tidaklah kebaikan itu akan mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Sehingga aktivitas yang kita lakukan adalah untuk mengingat Allah Jalla wa'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, agar kita memiliki hati yang senantiasa ikhlas, berjuang ya melawan hawa nafsu. Ya. Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat yang terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, ya, maka Allah akan berikan jalan kepadanya. Dia bersungguh-sungguh, ya, dalam perkara melawan hawa nafsu dia. Karena dalam kehidupan di dunia ini sudah pasti, ya, kita akan dicoba. Baik Muslim maupun kafir, semua akan dicoba, ya, semua akan dicoba. Karena Allah Ta'ala telah berjanji dalam surah Al-Anbiya, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ya, setiap yang bernapas pasti akan mati dan kami akan coba dengan kebaikan dan keburukan dan semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Atau dalam surah yang lain, misalkan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian, Allah akan uji kalian. Ya, diuji kita. Nah, dalam ujian ini terdapat perkara dunia, terdapat perkara manusia, ya, sahabat, terdapat juga syaitan, ya, terdapat juga hawa nafsu, ya. Nah, semuanya rintangan tersebut harus dilalui, ya, harus dilalui. Ya. Dan ini adalah harus dengan perjuangan. Ya. Tidak mungkin dilalui dengan santai-santai, ya. Tidak mungkin dilalui dengan tanpa ada aktivitas. Ya. Semuanya adalah harus dilakukan dengan aktivitas. Ya. Nah, berjuang melawan hawa nafsu adalah bagian daripada ya menjadikan karakter orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian muhasabah, ya, introspeksi diri kita, ya, karena kita di dunia ini adalah hanya sementara, tidak abadi. Tempat kita kembali, cita-cita kita yang paling utama adalah apa? Kata Allah dalam surah Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, ini cita-cita